Sosok pria ini memiliki catatan sejarah dari keluarga seorang petani. Langkah logisnya untuk menyelesaikan masalah hidup sudah dia lalui, mulai dari pengembala sapi, tanam padi, sampai pekerja kasar. Saya seorang pengembala, pengembala sapi dulu, ke sawah, ikut orang tua menanam padi, itu menjadi satu rutinitas. Hasil yang dia tanam selama ini sudah menjadi buah karena perubahan iklim yang membawa pria ini duduk di kursi anggota dewan. Dan keren juga jadi pejabat nih. Yang pertama pinter ngomong, yang kedua juga berjuang untuk rakyat. 2014 saya ikut lagi pemilu, ternyata takdir yang kedua nggak nyangka saya jadi anggota DPR. Sekaligus mengendarai bahtera di belantara Sungai Mahakam berlogo matahari. Siapakah dia? Dengan saya Asvin Anwar di program Di Balik Jendela Kehidupan. Oke, Bang Supri. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Di masa Corona 19 ini, Bang, memang keadaan yang membuat kita sedikit berjarak nih. Betul. Ya, Bang ya. Nah, Oke, Bang Supri, alhamdulillah, Bang, bisa dikasih waktu, berbagi waktu pada kami, berbagi inspirasi, Bang, di program Di Balik Jendela Kehidupan, Bang. Nah, program ini, Bang, kami kemas adalah menjadi sebuah ladang ibadah kami kepada pemirsa Indonesia maupun Kutai Kartanegara. Nah, kami tayangkan di online nih, Bang, di channel YouTube kami Sahabat Pulau Pukar. Nah, kita akan berbagi inspirasi aja, Bang. Cerita inspirasi Abang nih. Kita udah, walaupun Abang background politik, tapi bosen juga, Bang. Bicara politik nggak ada habis-habisnya, Bang, ya. Kalau bicara politik Kita harus santai-santai ya. Iya, santai aja, Bang. Santai aja. Semoga bisa mengedukasi nih, Bang. Karena sekali lagi, Bang, program ini adalah menjadi ladang ibadah kami nih, Bang. Bang Supri, sekali lagi apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bang, ya. Dengan aktivitas Abang yang begitu padat juga. Apalagi sekarang Abang udah satu sisi di akademisi, di partai, jadi anggota dewan. Wah, sungguh luar biasa, suatu kehormatan bisa menyempatkan waktu sedikit buat kami berbagi inspirasi. Jalan amanah aja ya. Jalan amanah, Bang. Oke, Bang, sebelum mulai nih, Bang, ada game biasa nih, Bang. Gamenya ini tebak kata, Bang. Tebak yang Abang ingat. Tapi yang baik-baik aja, Bang, ya. Siap. Oke, Bang, ya. Satu kata aja yang Abang ingat. Museum sejarah. Ya. Terus Pulau Kumala tempat berwisata. Wih. Kota Raja, nama kabupaten yang menjadi ikon. Wih, keren. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, Supriyadi. Mantap juga, Bang Jojo. Satu lagi, Bang, semoga inget nih. Ketua Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Nah, Bang Jojo. Oke, terima kasih, Bang. Siap. Oke, Bang. Nah, Bang Supri, Bang Supri ini kan orang melihat udah cukup mapan lah, cukup ya, Bang, ya. Tapi pasti kan ada sejarah yang bisa Bang Supri saat ini serba mapan. Nah, Bang Supri kalau ngeliat background ini yang sekarang menjadi anggota dewan 2 periode, Bang, ya, bener ya? Terusnya aktif di dunia kampus, jadi akademisi maupun dosen, gitu kan? Terusnya dulu sebelum jadi anggota dewan, Bang Supri ini adalah aktivis mahasiswa, gitu. Nah, sebenarnya boleh gak, Bang, diceritain siapa sih nih sebenarnya Bang Supri ini sebelum jadi anggota dewan? Iya, Bang. Kalau diceritakan kayaknya Bang Jojo nggak selesai di sehari semalam. Tetapi di dalam kehidupan kita pasti semua orang punya perjalanan, punya sejarah, punya lika-liku kehidupan.
Sebenarnya saya tidak jauh beda dengan apa namanya para ya generasi para teman-teman yang saya kira punya kehidupan normal. Cuma memang secara basic saya tahun 82 gitu ya. Bapak dan Ibu itu tran dari Pulau Jawa. Ya, alhamdulillah terkena di Kecamatan Luapulu, desanya Desa Jonggon. Nah, sejak kecil umur 4 tahun pada saat saya menyusul di tran, saya di sana ya kehidupan rutin, saya seorang pengembala. Pengembala sapi dulu. Pengembala sapi, ikut orang tua bajak sawah, ikut orang tua menanam padi, itu menjadi satu rutinitas dan juga sambil melaksanakan pendidikan sekolah dasar. Setelah saya melanjutkan sekolah dasar, Bang Jojo, tentu kayak umumnya saya melanjutkan ke SMP, SLTP. Jadi di Jonggon itu pada saat itu tahun 80 sekian itu baru sampai SMP. Bahkan saya ingat betul tahun 97 saya itu apa namanya masuk SMP, lulus tahun 2000. Di sana belum ada listrik. Di Jonggon itu Bang Jojo belum ada listrik. Dan bahkan kalau mau melanjutkan ke tingkat atas SMA atau SMK, kita harus hijrah. Harus hijrah dari kampung. Nah, saya dengan dukungan keluarga, kakak, bahwa ini harus sekolah nih untuk merubah nasib. Jadi dari kehidupan saya pelihara sapi selama sambil sekolah, habis itu membantu orang tua bertani. Dari 5 bersaudara akhirnya saya hijrah tahun 2000 ke Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong nih. Kota Tenggarong. Saya melanjutkan tahun 2000 di SMA 2 SMA 2 Tenggarong. Nah, saya anak kampung yang sekolah SMA dengan membaur lingkungan yang cukup homogen, kan? Ya artinya agak baper-baper juga gitu kan. Siapa kita gitu kan. Benar. Nah, luluslah saya tahun 2003. Tahun 2003 lulus, saya punya semangat dan punya keinginan saya harus melanjutkan perkuliahan. Tetapi ada yang unik Bang Jojo. Apa tuh, Bang? Selama saya di tahun 2000 di Tenggarong, saya ini bermacam-macam profesi. Yang pertama saya pernah menyuci piring dan nyuci gelas. Di SMA 2 itu saya membantu dulu ada penjaga wakar, penjaga sekolahan, saya tinggal di situ selama setahun. Kerjaan saya cuci piring di SMA 2. Gajinya masih ingat, sebulan tuh 50.000 Mas. 50.000 sampai 25.000 pada saat itu tahun 2000 itu. Tahun kedua tahun 2002 saya beralih profesi. Beralih profesi saya ikut kerja membuat akuarium ikan. Ikan itu. Nah, dulu di di kampung Jawa itu ada nama toko kaca akuarium. Nah, itu tempatnya Haji Jai dulu. Nah, jadi pada saat itu saya kerja kaca di sana setahun. Jadi saya pintar motong kaca. Saya pintar untuk masangkan rumah orang pakai kaca. Itu kerjaan saya setahun. Oke, lagi izin manggilnya Abang, Bang ya. Biasa kan masih muda, udah keren dah. Ini Bang, menarik sekali Bang ya. Berarti dari kalangan dulu sejarahnya Abang memang ekonomi rata-rata lah orang yang biasa Bang ya, betul. Bisa dibilang gitu. Nah, apalagi banyak lika-liku kehidupan dari mulai backgroundnya keluarga petani ya Bang ya, di situ kan, terus saya kerja sana sini sampai mungkin kerja kasar lah Bang bisa dibilang ya, dan juga punya pengalaman jadi tukang kaca. Wah, berarti itu proses yang tidak sebentar Bang ya. Nah, itu proses. Nah, ini Bang yang menariknya gini Bang, yang tadi saya kutip. Nah, lanjut cerita Bang. Terus pada saat kuliah, Abang kan sekarang menjadi anggota dewan nih. Pernah gak Bang bercita-cita gitu kan
jadi anggota, memang apakah ini impian abang menjadi anggota dewan, atau sebelum pada saat kuliah ada ingin jadi pengusaha kah, ingin jadi apakah, apapun itulah Bang? Sebelum saya berbicara pada saat masa-masa saya berkuliah dan masa-masa seperti apa sih mimpi jadi anggota DPR. Setelah saya pendek cerita, saya bekerja jual kaca, saya lanjut jualan pangsit Bang Jojo. Oh, jualan pangsit ya, itu. Setelah jual pangsit, awal kuliah saya pernah jualan di kafe Pasar Seni dulu. Ada kafe jualan jus, jadi sudah saya lewatin tuh. Nah, saya terobsesi pada saat itu zamannya Pak Kaning, almarhum Bang ya. Almarhum bersaing dengan Pak Haji Irham dan Sofian Alek pada saat itu. Sama Pak Sofian sudah almarhum sekarang. Pas ada kampanye tuh Bang Jojo, kampanye, saya lihatin keren juga jadi pejabat nih. Yang pertama pinter ngomong, yang kedua juga berjuang untuk rakyat. Pada saat itu kan Kampung Jonggon kan sulit jalannya gitu kan. Nah, saya terobsesi bahwa nanti saya juga punya mimpi nih, bisa jadi pejuang-pejuang rakyat. Saya bilang mimpi saja gitu kan. Nah, ternyata dalam perjalanannya saya pada saat ada Pak Irham ya sekarang di Mangkurawang itu, di PAN beliau, ada Pak Marwan, akhirnya saya masuk menjadi bagian dari partai politik. Jadi saya bergabung di partai politik, akhirnya pada saat itu sambil saya tuntaskan kuliah Bang Jojo. Saya balik lagi walaupun tidak sistematis ceritanya. Akhirnya saya tahun 2003 kuliah, lulus saya tahun 2008 Bang. 2008 saya lulus jadi S1 dari Fakultas Agama Islam Universitas Kertanegara. Setelah itu saya mengabdikan lagi di kampus, menjadi stafnya pada saat itu staf di BAK kemahasiswaan. Jadi pada saat itu kabak saya Pak Mubarak, saya jadi stafnya. Dalam perjalanan saya sempat diangkat jadi kabak kemahasiswaan. Ya, kepala BAK-nya Haji. Setelah itu saya karena sudah lulus kuliah, saya aktif di partai tahun 2008. Sambil saya juga tidak berhenti melanjutkan S2. S2 saya lanjutkan di Unmul. Saya ngambil manajemen karena saya mau jadi dosen. Nah gitu. Jadi ibarat bubu nih banyak yang dipasang gitu kan. Banyak banget. Jadi pada saat yang ada saya bergabung di posisi kuliah. Jadi kuliah itu saya rampung tahun 2012 S2 ngambil manajemen, sambil saya aktif di partai gitu. Alhamdulillah pemilu 2009 ya kalau nggak salah saya ikut maju. 2009 saya ikut maju, kalah gitu. Artinya ambil pemula sempat kalah Bang ya, maju. Kita nggak tembus. Habis itu tahun 2014 saya ikut lagi pemilu. Ternyata takdir yang kedua nggak nyangka saya jadi anggota DPR. Tapi sebenarnya pada saat saya ikuti pemilu, saya juga kerjaan saya banyak nih. Selain saya jadi kerja di kampus, saya juga guru SD. Guru SD di SD 035 gitu kan. Jadi sambil ngajar, sambil guru SD, sambil beraktivitas lain. Dan sebelum jadi anggota DPR, saya juga banyak ngabdikan di Lokulu. Pada saat saya bergabung di forum Tabang Lokulu. Saya gabung lama sana sekitar 5 tahun, sambil saya mengenal rakyat. Berkesempatan lah saya juga memperkokoh untuk menjadi anggota DPR. Ya, menarik sekali Bang. Berarti pada saat itu Abang terinspirasi melihat mungkin bisa dikatakan tokoh-tokoh dulu Bang ya, yang jadi bicara senang gitu kan, kenal sama orang gitu kan Bang. Terus Bang, berarti itu mungkin awal motivasi Bang ya, awal motivasi Abang jadi pejabat. Sekali gagal, 2 kali calon. Keren. Oke. Bang Supri, siap. Sangat menginspirasi sekali Bang. Ya ini Bang, semakin penasaran nih Bang. Mungkin saya pemirsa Indonesia, Kutai Kartanegara, kayak perjalanan karir Abang nih. Nah, Bang, memang bener Bang, bukannya Abang backgroundnya dari keluarga petani gitu. Betul. Kenapa Abang tidak melanjutkan
jadi petani gitu, ada gak keinginan gitu? Jadi dulu itu deh, jadi pada saat itu abang ini mau bercita-cita apa-apa masih bingung tidak, mau jadi apa ya, mimpi apa ya, jadi mimpi juga masih bingung. Jadi apa namanya, walaupun saya lahir dari petani, saya itu punya impian, ini kalau bisa jangan jadi petani lagi gitu kan. Bukan berarti petani itu nggak bagus, tetapi melihat apa namanya kampung yang lambang nggak maju-maju, jalannya rusak, listriknya nggak ada, ini nggak boleh diem nih. Ini pada saat itu saya berpikir seperti itu. Jadi ini harus melihat beberapa tokoh itu ada hasrat kuat tidak untuk menjadi, kalau bisa saya harus seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya, keinginan kuat itu pasca saya bergabung di organisasi. Saya gabung di kampus, kenalan dengan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Di situ dididik, dibina, dilatih untuk menjadi seorang yang hadir seorang pemimpin. Jadi mulai terbentuklah. Hadirnya saya itu pemimpin bukan karena keturunan, tetapi memang hadir karena terbentuknya dari latihan itu. Jadi sebenarnya nggak pernah mimpi mau jadi apa. Nggak pernah mimpi Bang. Tapi dengan seperti ini kadang-kadang kok bisa seperti ini ya. Ini mungkin perjalanan takdir dari Allah. Wih, keren Bang ya. Belum ada terbayang jadi mimpi jadi anggota dewan. Pokoknya ikutin aja lah gitu Bang ya, proses ya. Bang, ini Bang. Sekarang kan ini Bang. Mau tahu dong Bang juga bagi tips Bang. Sekarang kan zaman sudah berubah Bang ya. Betul. Ya kan? Sampai saya pernah ngikuti media sosial Abang kan udah ikut-ikut gaya-gaya milenial sekarang ya kan. Nah, menurut Abang Bang, seberapa penting sih Bang kita mengikuti khususnya anak muda nih Bang ya, mengikuti perkembangan zaman ini Bang, mengikuti adanya sebuah teknologi ini Bang. Gimana Bang? Iya. Jadi ternyata mengikuti zaman itu harus diikutkan dengan hobi, tidak. Saya lihat sekarang ini ya salah satunya Jojo yang punya kemajuan pesat seperti ini nih. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi yang pertama harus punya FB, punya IG, punya Twitter, punya WA dan medsos lain sebagainya. Ya saya jadikan lama-lama jadi hobi saja nih. Nah, kegiatan saya upload, kegiatan saya share dalam rangka apa? Kadang-kadang kalau sendirian jenuh saja gitu kan. Nah, ternyata lama-lama kok jadi asik gitu kan. Nah, saya kira ini tuntutan dan sekaligus kita harus bisa menyesuaikan. Gitu. Benar. Ya, itu benar, harus menyesuaikan sesuai keadaan dan zaman Bang ya. Bang nih, sebelum closing Bang ya. Nah, kan kalau jadi anggota dewan itu ada masa periodenya Bang ya, ya kan? Nah, setelah pasca jabatan Abang nih, Abang ada gak keinginan jadi pengusaha ataupun apakah kembali lagi jadi petani bedasi tapi ya? Iya, ini sejarah Dinda. Bagaimana hebatnya Pak Karno. Pada saat kita naik panggung pasti turun panggung. Itu sudah sunatullah, hukum alam. Jadi kita jadi pejabat itu punya masa dan punya waktu. Nah, karena apapun yang ada, kita berangkat dari rakyat pasti kembali ke rakyat. Kita hadir perjalanan eksistensi ini juga pasti akan berakhir juga dalam proses eksistensi. Artinya saya menjalani perjalanan ini ya saya menjalankan dengan penuh keikhlasan, kerja keras. Persoalan nanti mau jadi apa itu Allahu a'lam. Benar. Kalau hati paling dalam kita mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi anggota DPR provinsi, menjadi presiden, itu alamiah seorang yang punya tujuan dan gagasan ke depan. Tetapi saya tidak pernah bermuluk-muluk. Saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan oleh rakyat, Allah Subhanahu wa taala menjadi dua periode jadi anggota DPR.
Saya pernah menjadi ketua DPD, saya pernah menjadi wakil ketua DPR, saya pernah menjadi ketua komisi, saya pernah menjadi sekretaris komisi, saya pernah menjadi fraksi. Nah, artinya perjalanan itu adalah ya bagian dari sejarah. Benar, Bang. Tetapi apapun yang akan terjadi esok, saya bekerja saja untuk hari ini. Benar. Nah, ini. Tapi jujur, Bang, saya pribadi, Bang, ya, saya salut, bangga dengan Abang yang tidak lupa dari bawah gitu kan. Amin. Semoga juga lah biar energi Abang ke saya. Amin, insyaallah. Bang, ini Bang, pesan nih Bang. Pesan buat anak muda nih Bang. Iya. Yang sekarang nih Bang. Nah, gimana caranya kunci untuk bisa sukses nih Bang? Iya. Ya, Bang. Jadi kadang-kadang Bang Jojo, kita mau makan enak, tetapi kadang-kadang tidak pernah berpikir proses makan enak itu seperti apa. Kita kadang-kadang mau naik motor, tapi proses untuk mencapai membeli motor itu seperti apa. Proses kadang-kadang kita mau punya HP bagus, tetapi proses membelikan HP itu seperti apa. Maksud saya gini, untuk hari ini ujiannya sangat berat untuk generasi yang sekarang, tahun 2021 ke depan. Artinya apa? Kita sekarang ini disajikan dengan semua menu yang luar biasa, tetapi kalau kita tidak menyiapkan menempa diri kita, mengisi diri kita dengan sumber daya manusia yang kuat, maka kita akan larut dengan hiruk pikuk yang begitu dahsyat ini di zaman era 2001 menuju dan selanjutnya. Saya berpesan kepada generasi yang ada bahwa ternyata tidak ada yang mengalahkan kita itu bekerja keras, kita ulet, kita punya prinsip hidup yang tidak terkalahkan dengan hiruk pikuk yang saya sampaikan di era yang sangat milenial, di era yang sangat gemerlap ini. Tetapi insya Allah kalau pondasi itu kuat, untuk mengarungi bahtera laut yang dahsyat pun, kita akan mampu menjadi nahkoda pelaut yang insya Allah tembus dengan perjalanan yang kita lewati. Benar. Itu kira-kira. Keren, mantap. Belajar dari Bang Supri, karena beliau dari sejarahnya anak seorang petani, pernah kerja serabutan ya Bang ya. Terusnya pokoknya dari situ ya jelas lika-likunya lah sangat pahit dulu Bang ya. Makanya Kak, biasa kan orang kalau melihat orang, dia melihat instan Bang, wah dia kaya ini, tapi lihat dulu prosesnya Bang ya. Betul. Iya, makanya nikmati proses, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil ya Bang. Insyaallah. Ya, keren Bang. Nah Bang, sebelum tutup closing Bang, ini Bang, ada game lagi Bang. Siap. Nah, gamenya pilih satu kata nih Bang, tapi game yang kedua. Bang, suka indoor atau outdoor Bang? Suka outdoor. Luar ya? Iya. Suka pantai atau hutan Bang? Suka hutan. Dua-duanya suka sih ya. Bang, suka warna biru atau biru malam Bang? Suka biru dong. Oh, biru ya. Bang, suka traveling dalam kota atau traveling di luar kota? Dalam kota saya suka. Dalam kota suka Bang ya. Suka baca buku di indoor atau outdoor Bang? Saya suka mendengar sebenarnya. Suka mendengar ya? Mendengar aja. Ya, kalau baca gak kurang. Agak beda jawabannya tuh ya. Oke, baik Bang. Satu lagi nih Bang, statementnya Bang. Tadi udah Bang, harapan untuk anak muda. Nah, harapan nih Bang, karena satu sisi Abang backgroundnya di partai, gitu kan. Nah, bentar lagi kan kita akan pilkada nih Bang. Siap. Ya. Nah, apa nih Bang harapan untuk Kutai Kartanegara aja Bang? Iya. Kira banyak Bang. Kutai Kartanegara itu kabupaten yang kaya. Kutai Kartanegara itu kerajaan tertua Hindu Buddha yang punya sejarah kuat dalam perjalanan
muka bumi Indonesia ini. Saya punya harapan besar, tidak bermuluk-muluk. Dulu para leluhur Kutai ini mengharapkan bumi Kutai ini bumi yang adil, berkah, makmur, rakyatnya bahagia, rakyatnya sejahtera. Saya kira tidak bermuluk-muluk. Saya bermimpi dan berharap pemimpin ke depan itu tentu pemimpin yang adil, pemimpin yang membuat buminya makmur dan masyarakatnya sejahtera. Saya kira itu yang kita inginkan. Ya, dan juga menjelang pilkada nunggu hari lagi, semoga damai Bang ya. Dan juga berjalan dengan lancar sesuai tupoksinya masing-masing, entah itu dari KPU, Bawaslu maupun siapapun itu, sampai ke kalangan masyarakat. Amin. Mas Supri, sekali lagi terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Selalu Bang buat karirnya. Dan juga tetap sehat. Beserta keluarga besar Abang. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Bye bye.